Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas A, program studi D3 Keuangan dan Perbankan, dengan anggota kelompok yang pertama, Abiasa Huda Zayan, 2, Alfai Ernada, 3, Aprilina Niken Lestari, 4, Dela Seviana, 5, Libriana Cahya Pradani, 6, Nova Puspitasari, 7, Puji Solihatun, 8, Yanaski Adiola. Di sini kami akan memaparkan presentasi hasil diskusi kami. Pemapar materi dipersilahkan. Ya, yang pertama, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Di sini kami akan menjelaskan tentang yang A, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang B, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang C, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang D, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang F, esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ya, saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama-tama, kita harus mengerti pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Jadi bisa disimpulkan bahwa ideologi adalah cara pandang kita dalam mewujudkan cita-cita. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga negara Indonesia menjadi Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraannya. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negaranya. Pengertian ini juga ada di dalam ketetapan MPR tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekati masyarakat dunia. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang dimaksud adalah hal yang penting dari Pancasila dengan perannya sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas baik dalam bentuk persuasif, imbauan, maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. B. Ideologi negara sebagai penolakan. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi yang berkeyakinan hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. Kemudian B, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila
menghadapi tantangan berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Berikut identifikasi unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Kemudian, ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia, yaitu menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri, mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Kemudian aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa, sehingga mengancam disintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing dengan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Kemudian ada unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Penyelenggaraan negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga peratur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Yang pertama, pengertian dari tokoh. 1. Magni Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggaraan negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Yang kedua, Noto Negoro mempunyai pendapat bahwa ideologi Pancasila dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dalam arti luas dan sempit. Ideologi dalam arti luas merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang cita-cita dan tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, ideologi memiliki arti cita-cita dan tujuan negara menjadi landasan atau dasar dari teori dan praktik penyelenggaraan negara. Berikutnya ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai, artinya kesepakatan bersama-sama untuk membangun negara tanpa adanya diskriminasi. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Agama hendaknya menjadi titik konvergen atau pertemuan dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun tanpa menjatuhkan agama lainnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Kita dalam jaminan pelaksanaan hak asasi manusia sebagai umat manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara. Dengan demikian, seluruh umat manusia memiliki derajat yang sama. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri untuk menolak budaya luar maupun orang luar. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang harus dilaksanakan secara wajib. Yang kelima,
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti menghilangkan kemiskinan dan tidak mendiskriminasikan kaum minoritas. Dan Indonesia menunjukkan bahwa umat manusia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber hukum historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno sebagai pemersatu bangsa. Tahun 1960 sampai 1965, Presiden Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintah Presiden Soeharto. Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan kemasyarakatan. Kemudian keluarnya TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Yang ketiga, adanya rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa waktu itu. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Resonansi Pancasila kurang bergema. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap nilai sosialisasi Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979. Selanjutnya akan dibentuk lembaga yang serupa. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Munculnya wacana tentang penghapusan TAP MPR nomor 25/MPRS/1996 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunis, dan adanya kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintah Presiden Megawati. Pada masa Presiden Megawati, hilangnya formalitas Pancasila sebagai ideologi dan disahkannya UUD Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang keenam, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, dan suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik. Presiden SBY menandatangani UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat ditemukan dalam kehidupan beragama dan adanya kepercayaan dan kekuatan gaib. Sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat ditemukan dalam semangat musyawarah. Dan sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat ditemukan dari sikap suka menolong, toleransi, suku, dan budaya. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga, sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau individu. Sila keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan dengan kesepakatan musyawarah daripada voting. Sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, karena ini dapat menjadi pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B, sejak November 1945 sampai menjelang dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan demokrasi liberal. Yang C, setelah dilaksanakan dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. B, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di konstituante berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri atau komunis. E, masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. F, pada tahun 2004 sampai sekarang, berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Yang kedua, argumen tentang tantangan dinamika Pancasila. A, tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. B, dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk menggulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan pihak lainnya. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan, nilai, dan norma dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Yang E, ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia yang menuntun kita dalam bersikap. Penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal yang tercantum dalam 5 Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. 1. Dimensi realitas, yaitu mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. 2. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Dimensi plausibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi sebagai berikut. A. Ideologi negara sebagai penentu warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada persepsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbuan, maupun menjabarkan nilai Pancasila. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak manusia, dan
semangat persatuan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.